Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinta Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait budaya organisasi di suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, di sini ada visi, misi, dan filosofi organisasi. Untuk visi, biasanya menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Ini adalah panduan strategi untuk masa depan suatu perusahaan tersebut. Misalnya, contoh misi dalam organisasi yaitu menjadikan perusahaan teknologi terdepan yang memberdayakan masyarakat melalui inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, untuk misi perusahaan, yaitu pernyataan yang menjelaskan tujuan utama. Ini alasan keberadaan sebuah perusahaan. Untuk misi biasanya mencakup hal-hal seperti yang dilakukan perusahaan, siapa yang dilayani, dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai. Biasanya contoh misi di organisasi ini untuk mengatur informasi dunia dan menjadikannya dapat diakses dan berguna secara universal. Selanjutnya yang terakhir ada filsafat atau filosofi. Filosofi organisasi adalah cabang filosofi yang membahas prinsip, nilai, dan pemikiran mendalam terkait cara organisasi terbentuk, beroperasi, dan berkembang. Untuk filosofi ini biasanya berhubungan antara anggota dan dampaknya terhadap masyarakat. Aspek utama filsafat organisasi biasanya adalah tujuan dan nilai. Mengapa organisasi tersebut dapat dibentuk, nilai-nilai apa yang saja yang mendasari kegiatan mereka. Misalnya organisasi biasanya fokus pada kesejahteraan sosial, sedangkan perusahaan bisnis fokus pada profitabilitas. Selanjutnya, di sini ada bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Untuk bentuk sosialisasi dalam budaya organisasi adalah suatu proses di mana anggota baru atau yang sudah ada memahami, menginteraminasi, dan beradaptasi dengan nilai-nilai, norma, dan praktik organisasi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan atau individu dan organisasi sehingga memudahkan tercapainya tujuan bersama. Untuk bentuk organisasi itu ada dua di sini. Biasanya ada untuk sosialisasi formal dan informal. Untuk sosialisasi formal, bentuk ini dilakukan melalui kegiatan yang terstruktur dan direncanakan oleh organisasi untuk memperkenalkan nilai-nilai, aturan, dan prosedur. Biasanya sosialisasi formal dilakukan di awal masa kerja atau saat sosialisasi formal biasanya meliputi kegiatan atau program yang telah direncanakan sebelum untuk memastikan bahwa individu baru dapat beradaptasi dan budaya organisasi dengan cara yang lebih terarah, seperti pelatihan dan pengembangan, monitoring atau pembimbingan atau training dahulu sebelum mulai bekerja dalam suatu organisasi tersebut. Untuk sosialisasi informal biasanya merujuk pada proses di mana anggota organisasi belajar dan menyerap nilai, norma, serta perilaku yang berlaku di luar struktur formal yang ditetapkan oleh organisasi. Sosialisasi ini lebih bersifat tidak terstruktur atau spontan dan terjadi melalui interaksi sosial antar anggota tanpa adanya suasana. Contohnya biasanya di acara sosial atau interaksi lintas departemen atau tim. Selanjutnya, untuk artefak adalah objek yang memiliki makna budaya. Meskipun artefak di tempat kerja biasanya berwujud dan tidak terwujud, artefak dapat hadir dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja Anda. Artefak dapat diperkirakan oleh pelanggan saat mereka berbicara dengan pelayanan atau pelanggan. Terlepas dari apakah artefak dikenal atau tidak oleh seseorang di dalam atau di luar organisasi, artefak tetap terlihat dan terdengar, yang mendefinisikan budaya tempat kerja Anda sepanjang waktu. Selanjutnya untuk itu ada budaya dan standar kualitas budaya organisasi.
Untuk budaya organisasi adalah pola perilaku, nilai, norma, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Sementara budaya kualitas adalah sistem nilai-nilai organisasi yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada standar kualitas budaya organisasi, yaitu sistem nilai yang menghasilkan kualitas yang baik dalam organisasi. Biasanya di sini ada beberapa contoh budaya organisasi di dunia kerja beserta karakteristiknya. Yang pertama biasanya ada budaya kepemimpinan terbuka. Organisasi dengan budaya ini mendorong komunikasi terbuka antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin bersedia mendengarkan masukan dan ide-ide dari semua tingkatan organisasi. Yang kedua biasanya ada budaya inovasi. Budaya inovasi mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mencoba hal baru, dan mengembangkan ide-ide inovatif. Organisasi dengan budaya ini memberikan ruang bagi eksperimen, dan gagal merupakan bagian dari pembelajaran. Informasi terpenting disajikan secara kronologis. Selanjutnya ada budaya kolaborasi. Organisasi dengan budaya kolaborasi menekankan kerjasama tim dan kerjasama lintas departemen. Tim bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama dan saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Yang terakhir contohnya ada budaya berorientasi pada kualitas. Budaya ini menekankan pentingnya standar kualitas tinggi dalam setiap aspek pekerjaan. Organisasi dengan budaya ini fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada contoh pengukuran produktivitas. Untuk contoh pengukuran produktivitas adalah jumlah produk yang dihasilkan, jumlah layanan yang diberikan, dan jumlah proyek yang diselesaikan. Untuk produktivitas adalah ukuran efektivitas dan efisiensi produksi suatu pekerjaan. Produktivitas yang baik artinya hasil kerja sesuai dengan tenaga, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Untuk contoh rumus menghitung suatu produktivitas yaitu dengan produktivitas sama dengan output dibagi input, atau produktivitas sama dengan jumlah output dibagi total jam kerja. Atau di sini contoh ada pengukuran output berdasarkan jam kerja yang digunakan. Rumusnya adalah produktivitas per jam kerja sama dengan output total dibagi jumlah jam kerja. Untuk contoh sebuah packer, produktivitasnya per jam kerja 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 unit per jam. Jadi itu untuk satu karyawan dapat menghasilkan 2,5 unit per jamnya. Selanjutnya, untuk bentuk inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dalam budaya organisasi merupakan cara berpikir yang mendorong karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru. Budaya organisasi yang inovatif dan kreatif dapat mendorong karyawan untuk menemukan cara baru dalam merancang atau meningkatkan produk atau layanan. Di sini ada beberapa bentuk inovasi dan kreativitas dalam budaya organisasi. Yang pertama ada keterbukaan terhadap perubahan. Keterbukaan terhadap perubahan ini biasanya organisasi yang mendukung inovasi, terbuka terhadap perubahan, dan mendorong karyawan untuk memberikan energi lebih banyak. Yang kedua ada pemberdayaan karyawan. Untuk pemberdayaan karyawan biasanya organisasi yang mendukung inovasi pemberdayaan karyawan ini untuk berbagi ide-ide baru dari satu karyawan ke karyawan lain, dari satu karyawan ke manajer atau tingkatan jabatannya lebih dari karyawan tersebut. Jadi menciptakan inovasi baru atau ide-ide baru untuk keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penghargaan terhadap ide-ide baru. Organisasi yang mendukung inovasi memberikan penghargaan atau ide-ide kreatif. Nah, di sini biasanya untuk
untuk para karyawan memberikan suatu ide-ide kreatif untuk perubahan perusahaan tersebut. Seperti contoh, biasanya di sini tidak ada untuk membersih lantai atau bagaimana, nanti karyawan menulis di memo seperti karyawan membutuhkan pembersih lantai supaya lantai terlihat bersih setiap setelah bekerja melakukan pembersihan lantai, dan supaya ringkas dan rapi gitu. Selanjutnya ada kolaborasi. Untuk kolaborasi biasanya mendorong kolaborasi lebih lintas berfungsi untuk berbagi pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari dari materi yang saya berikan yaitu bahwa budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan cara suatu perusahaan beroperasi, berkembang, dan mencapai tujuan. Elemen kunci dalam budaya organisasi meliputi visi, misi, filosofi organisasi, serta nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang menjadi landasan operasional. Sosialisasi dan artefak budaya mendukung anggota organisasi untuk memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut, menciptakan keselarasan. Selain itu, budaya organisasi yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan produktivitas melalui pemikiran baru, pemberdayaan karyawan, kolaborasi, dan pengembangan terhadap ide-ide, serta produktivitas diukur dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan standar kualitas dalam budaya organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diterapkan menghasilkan kepuasan pelanggan serta kualitas yang tinggi. Jadi di sini ada contoh buku yang membahas tentang nilai-nilai organisasi dan konsep manajemen. Yaitu di bab 5 ada implementasi tata nilai organisasi, memberisikan tentang nilai tata nilai organisasi, kebudayaan organisasi, manajemen organisasi, dan tata nilai manajemen. Dan terdapat pada bab 7 juga ada kompleksitas atau aspek budaya dalam pembentukan organisasi, yaitu yang pertama ada isinya pendahuluan, fungsi, dan peran budaya dalam organisasi, mempertahankan dan mempelajari budaya, pengaruh budaya terhadap organisasi, konsep pengaruh budaya dalam organisasi, dan apakah budaya organisasi dapat diubah.